Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 muatan IPA, yaitu tentang suhu dan kalor. Disimak baik-baik ya. Tahukah kamu, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas utama di bumi yang digunakan oleh makhluk hidup yaitu matahari. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Matahari sebagai sumber energi panas dapat digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanan termasuk oleh manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, untuk menjemur pakaian, membuat garam, mengeringkan ikan, dan lain-lain. Lalu, ada apa saja sih jenis-jenis sumber energi panas? Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, matahari merupakan sumber energi panas yang utama di bumi. Jadi matahari itu yang paling besar dan tidak akan habis. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Matahari merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Matahari mempunyai suhu yang sangat tinggi, yaitu mencapai 6.000 derajat Celcius pada permukaannya dan 15 derajat Celcius pada bagian dalam atau inti matahari. Yang kedua yaitu ada api. Nah, coba bayangkan, jika kamu berada di dekat api unggun, maka kamu akan merasakan panas. Hal ini menunjukkan bahwa api termasuk sumber energi panas. Untuk memunculkan api, kamu membutuhkan bahan bakar dan udara. Bahan bakar yang dapat digunakan berupa kayu bakar, minyak tanah, dan gas. Lalu yang ketiga, gesekan dua benda. Energi panas dapat terjadi karena adanya gesekan dua benda. Misalnya nih, ketika kamu menggesekkan kedua telapak tangan kamu, itu lama-kelamaan dia akan panas. Nah, ya. Lalu atau juga bisa ketika kamu memegang ban mobil atau ban motor yang baru berhenti akan terasa sangat panas. Panas tersebut timbul karena ban bergesekan dengan jalan. Yang keempat yaitu listrik. Listrik merupakan salah satu energi paling praktis dan mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Salah satunya listrik dapat kita jumpai pada peralatan seperti penanak nasi atau rice cooker, setrika, dan kompor listrik. Lalu, apa perbedaan suhu dan kalor? Nah, kita itu kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, panas atau dingin biasanya digunakan untuk menjelaskan derajat atau suhu suatu benda ya. Suatu benda dikatakan panas berarti benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Nah, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalau di Indonesia, satuan suhu yang digunakan yaitu derajat Celcius. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Selanjutnya ada kalor. Kalor itu disebut juga dengan panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor adalah kalori atau joule. Alat ukur kalor yaitu kalorimeter. Nah, ini suhu dan panas itu bisa dibedakan ketika gini. Ketika kamu memegang gelas,
berisi teh hangat. Maka ketika kamu megang gelas itu, tangan kamu akan merasa hangat kan? Nah, yang hangatnya itu kalornya, panasnya. Lalu ketika kamu mengukur panas si teh itu suhunya gitu ya. Terus tadi kan panasnya di gelas. Nah, itu berarti kalor itu bisa berpindah dari suhu yang dari suhu yang lebih tinggi berpindah ke tangan kamu yang suhunya lebih rendah. Jadi panas air di teh itu berpindah ke tangan kamu panasnya, kalornya. Tuh. Nah, lihat. Ada api unggun, lalu ada anak yang berdiri dekat api unggun. Nah, di situ itu kalornya berpindah dari si api unggun yang lebih tinggi ke yang bersuhu lebih rendah. Nah, karena tubuh kita itu suhunya lebih rendah dari kalor itu sendiri atau dari panas. Lalu, ketika kamu sedang sakit, sedang demam, biasanya dicek kan suhunya pakai termometer. Berapa nih panasnya? Wah, 39 derajat. Itu tinggi ya berarti ya. Suhu normal manusia yaitu 36 sampai 36,9. Itu suhu tubuh normal manusia. Ya, kalau sudah di atas 37 itu berarti sudah panas. Berikutnya, kalor mempengaruhi suatu benda. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian melihat ibu atau mama di rumah sedang memasak air dengan panci di atas kompor. Nah, energi kalor atau energi panas yang berasal dari api pada kompor mengalir dan mengenai panci yang bermula bersuhu rendah. Nah, lalu lama-kelamaan panci tersebut akan panas karena terkena api ya. Kemudian, energi kalor yang ada di panci tersebut akan mengalir ke air yang ada di dalamnya. Air yang semula dingin akan mengalami perubahan suhu menjadi panas karena menerima energi kalor. Jadi ketika air kan awalnya dingin, lalu ketika dipanaskan dia akan mendidih kan. Nah, mendidih itu menandakan bahwa air itu sudah menjadi panas, sudah terkena energi kalor. Itu ya. Jadi panas di sini atau kalor mempengaruhi suatu benda. Dia akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke yang suhu lebih rendah. Ini dalam kasus memasak air di panci. Lalu, bagaimana? Apakah ada akibat perubahan suhu terhadap benda? Ada. Jadi, ketika suatu benda dikenakan kalor, dia akan mengalami perubahan suhu. Perubahan suhunya dapat berupa pemuaian dan penyusutan. Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran benda karena adanya kenaikan suhu. Nah, jadi kalau dalam kasus pemuaian ini dikenakan panas, dia kemudian suhunya naik. Seperti itu. Contohnya adalah peristiwa pemuaian yaitu pada pemasangan bingkai jendela. Nah, coba kalian perhatikan bingkai jendela di rumah kalian. Itu pasti ada celah ya antara kaca dengan kayunya itu. Hal ini dikarenakan pada siang hari kaca itu akan memuai. Kan kena panas dia, kena panas matahari. Jadi dia akan memuai dan suhunya akan naik. Kalau tidak diberi celah, maka kacanya akan pecah gitu. Jadi kalau dikasih celah, dia tidak akan pecah. Lalu yang kedua, pemuaian pada gelas kaca. Nah, coba kalian perhatikan ya. Gelas kaca kalau kita isi air panas, dia kan akan menguap gitu ya, mengembun gitu ya. Nah, itu dia mengalami pemuaian yang makanya itu kalau misalnya itu ada gelas kaca, pertamanya diisi air dingin, disimpan di kulkas. Lalu dituang air panas, dia akan langsung pecah. Nah, itu karena dia mengalami pemuaian yang tidak merata dan berlangsung sangat cepat gitu. Jadi yang masih dingin nih
gelasnya langsung air panas, itu kan terlalu cepat ya. Harusnya didiemin dulu sampai suhunya normal, baru dituang air panas. Gitu. Lalu yang ketiga contohnya pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, dalam penyambungan rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel lainnya. Tuh, jika suhu meningkat, maka batang rel akan memuai hingga akan bertambah panjang. Dengan diberikannya ruang muai antar rel, maka tidak akan terjadi desakan antar rel yang mengakibatkan rel menjadi bengkok. Jadi kalau misalnya itu ketika pemasangan relnya itu tidak diberi celah, nanti rel itu akan menyatu jadi bengkok. Sedangkan kereta api kan kalau jalan dia cepet ya, itu ada gesekan. Nah, itu ada panas juga tuh, makanya harus dikasih celah. Itu tadi pemuaian. Selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan yaitu berkurangnya ukuran benda karena adanya penurunan suhu. Kalau tadi pemuaian kenaikan suhu, penyusutan itu penurunan suhu. Nah, contohnya penyusutan yaitu penyusutan kabel telepon atau kabel listrik. Coba kalian perhatikan di jalan. Kalau siang hari, kabel-kabel yang di atas itu dia akan mengendur ya. Nah, itu karena dia terkena matahari. Kenapa? Panas matahari kan, jadi dia mengendur. Kalau pagi hari dia akan mengencang. Itu. Jadi apa namanya? Mengencang pada malam hari, pada sore dan malam hari itu ada penurunan suhu kan. Jadinya kabel telepon itu akan mengalami penyusutan gitu. Makanya ada yang mengendur, ada yang mengencang tergantung waktunya. Tuh. Lalu yang kedua pada pembuatan agar-agar. Nah, coba kalian perhatikan deh. Kalau di rumah mama membuat agar-agar. Kan ketika dipanaskan di kompor itu, dia kan airnya penuh ya. Terus kemudian kan dipindahkan ke wadah. Dipindahkan ke wadah, tapi berkurang. Nah, itu karena agar-agar itu mengalami penyusutan. Jadi kalau misalnya itu udah dituangin ke wadah, terus didiemin, ntar dia berkurang agar-agarnya. Itu mengalami penyusutan. Penyusutan ini terjadi karena merapatnya partikel zat cair. Dengan demikian, penyusutan pada zat cair hanya berupa ukuran dan bentuknya saja, tetapi masanya tetap. Nah, tetap itu masanya itu, tapi ukurannya aja yang menciut lebih mengecil, gitu ya. Yang ketiga yaitu penyusutan ban sepeda atau motor atau mobil. Nah, coba deh kalau misalnya itu kalian pakai sepeda dipompa, itu kan kalau sudah dipompa kan berarti sudah penuh ya. Tapi lama kelamaan kalau kalian pakai berhari-hari dia menyusut lagi karena terjadi gesekan antara aspal dengan ban gitu. Makanya kalian akan ada awalnya sudah dipompa bannya lama kelamaan harus pompa lagi itu karena adanya gesekan udara dalam bannya menyusut ya. Itu untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian mengerti ya pembelajarannya ini tentang suhu dan kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.